Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari PPG dalam jabatan Angkatan keempat LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ratnasari Irsyad Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 219031495 444. Bidang studi saya yaitu ilmu pengetahuan alam. Terima kasih. Ini adalah SKBS saya. Dan yang ini adalah pendaftaran UKIN saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga salam sehat semua. Seperti biasa, silakan yang memimpin doa hari ini. Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Rani, ada yang tidak masuk hari ini? Di sini masuk semua, Bu. Alhamdulillah kalau masuk semua. Baik, kita mulai pembelajarannya ya. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, jangan lupa sekarang kita mempelajari mengenai sistem pencernaan sama seperti pertemuan sebelumnya. Selalu menggunakan protokol kesehatan di mana ada 5M untuk protokol. Pertama adalah menjauh dari keramaian, jadi ada jarak antar teman kalian, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker karena Ibu sedang bicara. Ini jadi maskernya Ibu lepas. Kemudian 1 meter di antara jaga jaraknya, dan yang terakhir adalah membatasi keluar rumah. Seperti kita PTM hanya pada hari Senin saja untuk kelas 7 dan hari Rabu untuk kelas 8 serta Jumat untuk kelas 9. Nah, dari materi sebelumnya kita mempelajari tentang nutrisi, di mana kalian bisa lihat di sini setelah masuk ke dalam mulut, organ apakah yang akan dilalui oleh makanan selanjutnya? Menurut kalian organ apa? Kerongkongan, Bu. Iya, kerongkongan ya. Jadi ada 2, ada kerongkongan, ada tenggorokan. Nah, untuk masuknya makanan di sini adalah kerongkongan, benar sekali. Mantap. Oke, kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai, yang pertama adalah Ibu akan memberikan gambar pada slideshow. Jadi peserta didik dapat menyebutkan organ-organnya melalui studi literasi dengan kalian membaca LKPD dan bahan ajar yang Ibu berikan pada GCR. Diharapkan kalian dapat membedakan fungsi, kemudian mekanis dan kimia pada proses pencernaan, kemudian menganalisis peran dari enzim, lalu kalian juga dapat dalam diskusi kelompok dapat membuat laporan. Laporannya dalam bentuk LKPD yang sudah Ibu berikan ya sebelumnya. Nah, manfaat dari mempelajari sistem pencernaan yang pasti kalian akan menambah wawasan pengetahuan kalian mengenai sistem pencernaan ini karena memang untuk nilai juga kan. Yang kedua adalah dapat mengenali lebih dekat dengan organ pencernaan tubuh kalian sendiri karena kita masuk ke dalam sistem pencernaan manusia sehingga kalian juga tahu mengenai pencernaan yang baik untuk kalian seperti apa. Yang ketiga adalah dapat membandingkan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi, karena ini berbeda ya. Oke, sekarang silakan kalian cek GCR, kerjakan pretest kalian yang sudah di-upload di dalam GCR dalam tulisan pretest, kemudian
Jika belum selesai, informasikan ke Ibu. Waktu kalian adalah 5 menit dari sekarang. Silakan cek GCR-nya masing-masing ya. Nah, cek untuk ini maka kalian pertama adalah cek dulu. Coba kamu amati permasalahan apa yang bisa kamu lihat dari video tersebut ya. Mari kita tonton bersama. Suaranya terdengar anak-anak? Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi. Menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Oke, sudah selesai untuk videonya. Bisa kalian berikan untuk permasalahan yang bisa kalian temukan. Permasalahan itu pertanyaan ya dari video tersebut. Apa yang bisa kalian tulis pertanyaannya? Baik, ada yang ingin siapa? Ya, silakan Alisa. Mengapa rasa manis, pahit, asam, dan asin hanya dapat dirasakan di lidah, bukannya di kerongkongan ataupun usus? Oke, baik. Ada lagi? Rasakan di lidah. Oke, ada lagi yang lain? Saya Bu Putri. Oke, Putri, silakan. Mengapa pencernaan makanan yang tidak dimakan tidak semuanya diolah tetapi ada ampas atau kotoran? Putri. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti kita akan menemukan jawabannya bersama-sama ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kalian harus berdiskusi kelompok. Ingat seperti biasa, cek LKPD kalian yang sudah diberikan di dalam Google Classroom, masuk ke dalam breakout room yang sudah saya berikan untuk Jimit-nya masing-masing dengan nama kelompok yang sudah dibagi-bagi ya. Nama kelompoknya kan sudah tahu siapa saja. Jadi silakan dikerjakan LKPD-nya dan masuk ke dalam breakout room masing-masing. Silakan masuk ke dalam breakout room-nya. Jangan lupa tetap on cam, oke? On cam ya, Nak ya, biar bisa terlihat di dalam masing-masing. Silakan disepertikan untuk LKPD. Ada 4 LKPD, ada 2 LKPD 1 dan LKPD 2 dengan 3 pertanyaan. Silakan diskusikan masing-masing.
Ada kesulitan dalam mengerjakannya? Gimana kelompok 1? Tidak ada? Oke, selanjutnya kelompok 2. Ada kesulitan dalam pengerjaannya? Kelompok 2. Halo, kelompok 2. Putri, Sinta, Siva. Ada kesulitan dalam pengerjaannya, Nak? Kelompok 3 gimana? Ada kesulitan, Nak? Tidak, Bu. Oke, bagi sudah selesai, silakan masuk ke dalam main room pusat ya, kayak biasa. Silakan menuju main room pusat untuk kita diskusi presentasi. Hasil diskusi kalian. Sudah, gimana? Ada kesulitan selama kalian mengerjakan tadi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Alhamdulillah, jika tidak ada. Baik, kita akan mulai untuk presentasinya ya. Izinkan Ibu untuk share screen kembali untuk yang LKPD, biar kalian bisa melihatnya. Oke, kita mulai dari presentasi di LKPD 1. Siapa untuk kelompoknya? Kelompok berapa ini yang mau untuk kegiatan yang pertama? Siapa? Ya, silakan Alisa untuk yang pertama ya. Dari hasil diskusi kelompok 1, didapatkan nilai A terdapat mulut, tepatnya di bagian gigi, fungsinya sebagai pencernaan mekanik, mencacah makanan dan membuatnya dalam bentuk bola kecil atau bolus. Dan B, terdapat kelenjar lidah atau glandula saliva yang fungsinya untuk memberikan enzim hialin atau glukase pada makanan. C, terdapat kerongkongan atau esofagus yang fungsinya sebagai saluran makanan yang menghubungkan mulut dan lambung. Pada D, terdapat hati yang fungsinya untuk mengeluarkan empedu, merombak sel darah merah, dan penawar racun. E, terdapat lambung yang fungsinya sebagai pencernaan mekanik. Terdapat 3 otot yang akan membuat makanan atau bolus menjadi sum atau bubur. F, terdapat pankreas yang fungsinya untuk menyalurkan enzim glukase, tripsin, dan amilase kepada usus halus atau duodenum. Y, terdapat usus besar yang fungsinya penyerapan air atau reabsorpsi, membusukkan makanan, dan bersimbiosis dengan bakteri Escherichia coli. K, terdapat usus halus yang fungsinya tempat penyerapan sari-sari makanan dan pemberian enzim tambahan. I, terdapat anus yang fungsinya sebagai muara atau ujung keluarnya fesis pada sistem pencernaan. Oke, terima kasih Alisa. Masih kerasa-kerasa kayak suaranya, tapi Ibu sudah mendengar. Oke, semuanya yang benar untuk bagian-bagian A, B, C, D, E, F, G, H-nya. Begitu juga dengan fungsinya. Mungkin ada yang mau menambahkan untuk kelompok lain? Ada yang ingin ditambahkan? Baik, silakan Rani. Hasil dari diskusi kelompok kami terdapat sedikit perbedaan dari kelompok 1, Bu. Bagian B selain menghasilkan enzim juga dapat membunuh kuman. Yang C, terdapat kerongkongan terdapat gerak peristaltik, yaitu gerak antar otot yang saling bergantian. Otot melingkar dan otot turun. E, lambung. Pencernaan kimiawi terdapat enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton, enzim renin mengemusi susu dan asam lambung.
HCI untuk membunuh kuman. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kelompok 3. Ya, itu tambahannya ya. Untuk lambung sendiri memang ada 2, ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Seperti yang sudah disebutkan oleh kelompok 1 tadi yang mekaniknya, dan kelompok 3 yang bagian kimiawinya ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu tuliskan rangkaian proses pencernaan makanan pada sistem pencernaan makanan secara berurutan. Ini siapa yang mau? Saya, Bu. Untuk kelompok, dari kelompok berapa, Nak? 2. Oke, silakan. Putri. Rangkaian tubuh manusia: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Oke. Diulang lagi, sayang. Ulang lagi, Putri. Rangkaian tubuh manusia: mulut, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Oke, bagus. Ya, benar. Ada yang ingin menyangga untuk kelompok lain? Mungkin ada yang berbeda? Ada bagian lainnya? Tidak ada ya? Berarti sama semua. Oke. Kita lanjut ke LKPD 2. Oke, silakan LKPD 2, kelompok berapa yang bisa memberikan presentasinya? Saya. Oke, silakan. Dari hasil diskusi kelompok kami, organ pencernaan pankreas menghasilkan enzim limpase yang berfungsi mengurangi gumpalan lemak menjadi asam lemak dan gliserat. Selanjutnya, tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam amino. Organ pencernaan lambung menghasilkan enzim limpase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak, gliserol. Selanjutnya, asam klorida atau HCI berfungsi sebagai desinfektan mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Organ pencernaan mulut menghasilkan enzim amilase pelantian berfungsi mengubah amilo menjadi maltosa. Oke, Friska, tadi ada sedikit ya. Asam klorida itu HCl, kemudian amilase atau petialin. Ya, sayang ya. Mungkin memang di internetnya atau kalian cari di bahan ajarnya HCl-nya karena L kecil maka dia jadi I kelihatannya. Sip, makasih Friska kelompoknya. Oke, selanjutnya ada yang ingin menambahkan untuk LKPD ini? Ada yang Saya, ingin Bu. tambahkan? Saya, Baik, Bu. dari kelompok Ada berapa, Nak? 1. Ada kelompok berapa? Ada? Oke, Kelompok kelompok 1 silakan. Dari organ pencernaan pankreas menghasilkan amilase atau maltase yang berfungsi memecah maltosa menjadi glukosa dan fruktosa. Berikutnya, organ pencernaan lambung menghasilkan enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Selanjutnya, enzim renin yang berfungsi mengubah protein dari susu menjadi laktosa. Iya, benar sekali. Tadi ya, renin. Nah, renin ini dia hanya untuk anak bayi atau ibu menyusuinya. Kenapa? Anak bayi itu membutuhkan ASI. Nah, ASI inilah yang akan dibutuhkan sehingga lambung membuat enzim renin. Jadi kalau kalian yang sudah dewasa tidak ada enzim renin karena tadi kalian tidak membutuhkannya untuk ASI. Hanya minumnya kan dari susu sapi. Entah itu susu yang bubuk ataupun susu yang cair ya. Maka kalian tidak membutuhkannya. Maka ini cuma ada saat kalian masih bayi atau masih meminum susu ASI. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya di situ adalah buatlah tabel yang tadi sudah disebutkan temannya ya. Kemudian jelaskan urutan proses. Ini hampir sama kayak yang pertama nih. Silakan kelompok yang bisa untuk urutan prosesnya. Saya, Bu. Iya, silakan. Dari kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, Siva, kelompok 2. Silakan.
mulut, kerongkongan, lambung, rektum, usus besar, usus halus, anus. Apa nak? Ulang. Ulang. Mulut, kerongkongan, lambung, rektum, usus besar, usus halus, anus. Wah. Oke, lain ada yang ingin menginformasikan? Makasih Siva. Ada yang berbeda dari jawaban Siva, nak? Tadi kalau nggak salah. Tidak, sama semua. Padahal tadi yang kedua benar loh. Ada yang itu tadi Bu, ada yang detail kebalik. Iya, yang mana Alisa? Yang mana Alisa? Coba. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Iya, Cuma benar. tadi kita yang di bagian usus sama rektumnya kebalik. Iya, tadi kebalik ya, Siva ya, nggak apa-apa, sudah mencoba, mantap. Ya, sudah diperbaiki lagi sama Alisa. Semangat Siva semangat. Ayo dong, semangat dong. Aduh, masih hari pertama nih, tenang sayang, tenang. Nah, dari yang tadi maka kita bisa peroleh, yaitu yang pertama adalah proses sistem pencernaan kalian yang tadi ya. Jadi kita mulai dari mulut, kerongkongan atau esofagus, kemudian dilanjutkan oleh lambung, selanjutnya adalah usus halus atau usus kecil, tergantung kalian menyebut yang seperti apa. Usus halus sendiri dibagi 3, ada duodenum, ileum, dan jejunum. Nah, yang pertama adalah duodenum, ini yang disebut dengan usus 12 jari, kemudian ada ileum yang biasa disebut dengan usus kosong, dan yang terakhir adalah jejunum, yaitu usus penyerapan. Dari kata-katanya sendiri, itu juga berbeda, masing-masing punya kegunaan dan maksud tersendiri. Seperti duodenum, dia adalah usus yang memberikan enzim-enzim ke dalam makanan tersebut. Nah, selain enzim-enzim juga kenapa dibilang usus 12 jari? Karena memang ukurannya rata-rata adalah 12 jari orang dewasa. Kemudian usus kosong karena saat kalian meninggal dunia, usus ini yang akan kosong, nggak ada isinya. Ini adalah usus untuk menunggu ataupun tempat menunggu dari akan terap nantinya di jejunum. Kita selanjutnya adalah usus besar, di mana usus besar ini nanti akan berikatan dengan bakteri Escherichia coli, yaitu bakteri bersimbiosis mutualisme dengan manusia, di mana dia akan membusukkan makanan yang nantinya akan menghasilkan vitamin K yang berguna untuk manusia, sedangkan si Escherichia coli ini nanti akan mendapat makanan dari makanan sisa kita. Kemudian masuk ke rektum. Rektum ini lubang anus. Kalau kalian pup, biasanya kelihatan tuh. Saat pup pasti ada gregetnya saat duduk, kemudian kalian kasih, ya kan bener kan, si Alisa udah ketawa duluan, ya emang bener kan, ada gregetnya, kayak kalian saat duduk, kemudian saat pengen buang air besar, nanti biasanya tuh ada ngeden dan ketut ke gitu. Nah, yang bikin ada ototnya tersebut adalah dari rektum, maka anus cuma saluran pembuangan saja, tapi rektumlah yang buat besar kecilnya kalian saat pup. Agak jorok dikit, nggak apa-apa lah ya. Nah, itu bagian-bagiannya pada organ-organ. Kemudian tadi pencernaan ada 2, ada pencernaan mekanis dan kimiawi, seperti sudah disebutkan oleh teman kalian sendiri ya. Nah, pencernaan mekanis di sini ada mulut dibantu dengan gigi dan lidah, ataupun di lambung dibantu dengan otot. Makanya termasuk lambung juga pencernaannya adalah mekanik. Ada yang mekanik, ada yang kimiawi. Saya sudah menyebutkan tadi ya, untuk usus besar sendiri, dia reabsorpsi air. Absorpsi air artinya apa? Menyerap air secara besar-besaran. Jadi makanya pup kalian atau feses kalian itu keras. Kalau si kolon ini atau usus besar tidak menyerap air, makanya terjadilah yang namanya diare, atau kalian jadi buang air besar dalam kondisi
fesesnya adalah cair. Makanya kalau diare biasanya kalian butuh air lebih dari luar. Ini juga untuk menjawab pertanyaan yang pertama yaitu dari Alisa. Kenapa rasa ada di lidah? Karena lidah itu ada saraf sensorik. Jadi ada sarafnya, di mana saraf yang ada di dalam lidah ini yang berfungsi untuk mengenali rasa, baik itu manis, asam, asin, dan pedas. Kalau pedas itu nggak ada di lidahnya ya, itu adalah efek dari kesalahan pada sensor. Jadi makanya keluarlah rasa pedas. Yang kedua tadi adalah pencernaan tidak semua diolah. Iya, benar. Tidak semuanya kita olah karena sebagian ada yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jika tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka otomatis dia akan dibuang melalui anus, yaitu tadi yang dalam bentuk feses. Karena bukan hanya makanan yang tidak berguna, tapi juga kotoran-kotoran dan bahan-bahan berbahaya ataupun zat berbahaya yang dari tubuh akan dibuang lewat feses ataupun air kencing dan keringat ya, lebih banyaknya. Baik, ini adalah enzim-enzim yang ada. Kalian sudah menyebutkan juga enzim-enzimnya. Tadi yang ada sedikit perbedaan untuk yang bagian HCl, asam klorida, dan yang tadi kalian sebutkan yaitu ptealin atau amilase pada enzim di mulut ya. Semuanya nih ada pankreas, ada dinding usus, ada hati, semuanya bergabung di dalam duodenum atau usus halus bagian pertamanya. Baik, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada? Yang bisa memberikan kesimpulannya? Ada, Nak? Tidak ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Friska. Tubuh memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, faring atau kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ-organ tersebut memiliki fungsi perbedaan dalam mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Selain organ pencernaan tersebut, tubuh juga membutuhkan zat-zat yang dihasilkan oleh empedu, kelenjar air liur atau ludah, serta pankreas untuk membantu mencerna makanan. Oke, sip. Mantap sekali. Ada lagi? Makasih Friska. Aduh, malu-malu nih. Gak apa-apa, bagus kok. Esofagus ya. Emang nama Latin agak-agak ribet. Esofagus lah, empedu. Kalau kita karena biasanya sama sama ya. Mantap. Ada lagi selain Friska yang ingin memberikan kesimpulan? Kelompok lain mungkin? Oke. Kalau memang tidak ada, tadi sudah benar ya untuk Friska. Ingat, saya sudah menginformasikan juga sebelumnya. Tadi yang beberapa ada yang salah untuk LKPD yang lambung. Jangan lupa lambung ada dua, ada mekanik, ada kimia. Ada dengan otot, ada dengan enzim-enzim yang bekerja di dalamnya. Kemudian dilanjutkan dengan terima kasih untuk kelompok 1. Tadi sudah aktif sekali untuk pembahasannya. Ya. Ntar semangat. Sinta nih enggak? Sinta, ayo Sinta, semangat Sinta. Siva juga kurang ya. Oke, kelompok 2. Terima kasih juga ya. Kelompok 2 sudah memberikan, tadi udah lumayan banyak tuh yang bagian, sudah benar yang bagiannya. Cuma tadi ada sedikit trouble itu yang masalah pembagiannya ya. Tapi bukan di kelompok 2 sih. Dan yang ketiga, kelompok 3 juga makasih. Mantap. Mantap sekali nih yang tiga-tiganya ya. Oke, bagaimanakah perasaan kita hari ini? Kamu adalah yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Jadi, kalian harus semangat. Walaupun ngantuk. Tetap harus semangat. Oke, bagaimanakah pembelajaran kita hari ini?
Apakah ada pelajaran yang kalian dapatkan? Wow. Ada Alisa yang lain? Jangan karena yang dapetnya jangan itu ya, proses pup lagi. Ada Bu. Yang lain gimana? Ada Bu. Oke, mantap. Ada yang baru ya? Oke, sip. Oke, sekarang adalah saatnya untuk post test. Silakan cek GCR kalian. Kalian punya waktu 5 menit untuk mengerjakan GCR-nya ya. Post testnya. Silakan kerjakan post test kalian. Waktunya 5 menit dari pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan. Oke, untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Jadi di sini yang tadi sudah Ibu sedikit selenting mengenai diare ya. Untuk yang lainnya tidak ada. Maka dari itu terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kita tutup dulu nih. Silakan yang menutup. Alisa. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini dan semoga hari ini kalian terus bersemangat. Selamat istirahat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.